Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa khassana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min khairil umam wa khassana bi syafaatil uzma syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus jamaah Mushallah Nurul Iman yang saya cintai, dan juga kepada segenap orang-orang tua kita yang ikut duduk bersama mendoakan kita bersama, juga kepada hadirin hadirat dan juga segenap pengurus Mushallah Nurul Iman. Semoga kita seluruhnya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, inayah, petunjuk dan taufiknya selalu kepada kita semua, dan diampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa kembali, duduk bersama-sama di dalam menyampaikan dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para ulama-ulamanya. Kita membaca daripada kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat tentang agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan yang dikarang oleh ulama besar di zaman beliau, yaitu Imamul Haddad. Dan insyaAllah kita mendapatkan berkahan dari pembacaan kitab ini, dan semoga kita bisa mengamalkan isinya walaupun sayun yasir, walaupun sesuatu yang sedikit bisa kita bawa di dalam bekal kehidupan kita sehari-hari. Kemudian malam ini kita akan menyambung daripada isi kitab ini. Qalal mu'allif nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa'lam annal iksar min zikril maut mustahabbun wa muraghabun fih. Ketahuilah bahwasanya memperbanyak ingat kematian, memperbanyak ingat kematian sangat disunnahkan dan sangat dianjurkan. Walahu manafi' wa fawaid jalilah. Kalau kita sering mengingat kematian, sering mengingat bahwasanya kita ini akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka kita akan mendapatkan manfaat dan faedah-faedah yang luar biasa. Di antaranya qisarul amal. Angan-angan kita tidak panjang, tidak menggebu-gebu, tidak berlebih-lebihan. Itu kalau kita banyak mengingat kematian. Kemudian wat tazhid fid dunya, akan timbul rasa menjauhi dunia. Bukan menjauhi makna, maksudnya tidak terlalu menggebu-gebu di dalam urusan-urusan dunia kalau kita banyak ingat mati. Wal qanaah minha bil yasir. Kemudian di antaranya keutamaan yang orang banyak ingat mati itu adalah qanaah bil yasir, nerima kehidupan walaupun dengan sesuatu yang sedikit, yang barangkali tidak cukup tapi diterima akibat kita banyak mengingat kematian. Kemudian warauba fil akhirah, dan akan timbul keinginan untuk mendapatkan akhirat, kebahagiaan di akhiratnya Allah yang sebentar lagi kita akan menemuinya, yang tidak lama lagi kita akan menjumpainya, dan akan membawa untuk mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan amal-amal soleh. Ini kalau kita banyak mengingat kematian. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis, Nabi bersabda, "Aktsiru min zikri hazimil lazzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat hal yang memutuskan segala kenikmatan. Artinya kematian. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau yaqumul lail, waktu beliau bangun di waktu malam, fayunadi, beliau memanggil dengan air matanya, beliau memanggil, ja'al maut bima fi, datang kematian dengan apa yang ada di dalam kematian tersebut. Ja'atir rajifah, akan datang tiupan yang pertama, kata Rasulullah. Tatba'uhar radifah, dan akan menyusul tiupan sangkakala yang kedua. Itu tiupan yang pertama itu bakal datang pada suatu saat, yang rahasianya hanya Allah yang mengetahuinya. Tiupan sangkakala yang pertama itu sebagaimana kita ketahui bahwasanya lebih dari 40 tahun lamanya.
Tiupan pertama, sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang pertama kali itu lebih daripada 40 tahun. Menyebabkan seluruh yang hidup akan mati galau-galaunya. Disebutlah dengan nubhatul faza', tiupan ketakutan. Selama lebih kurang 40 tahun tidak katik lagi sesuatu yang hidup di dunia ini, kecuali hanya 12 ekor makhluk Allah yang Allah pilih untuk masih hidup, yaitu 4 ekor daripada malaikat, 8 ekornya 12 ekor itu daripada malaikat-malaikat Allah Ta'ala, 4 ekor adalah Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, yang 8-nya adalah malaikat hamalatul ars, malaikat yang menampung arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sikok lagi yang masih hidup, namanya iblis laknatullah alaih. Supaya apa? Supaya ditunjukkan, Allah menunjukkan kepada dia agar dia tahu bahwasanya bagaimana rasanya, bagaimana sakitnya orang-orang yang mengalami kematian nazak kau sesatkan. Jadi akhirnya itu tiupan yang pertama. Baru lagi tiupan yang kedua. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi usuila anil akyas, ketika beliau ditanya tentang orang yang beruntung, siapa orang yang beruntung daripada manusia, siapa mereka? Maka Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti zikra, mereka yang paling banyak ngingat mati, kata Nabi. Mereka paling banyak mempersiapkan diri untuk kematian, memperbagusi bekalnya. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka pergi meninggalkan kemuliaan dunia untuk menggapai naimul akhirat, kenikmatan akhirat yang abadi dan kekal selama-lamanya. Memang sekarang kita belum ngasokannya. Sekarang yang kita ngasokan duit 200.000, duit 300.000, 100.000. Yang kita ngasokan lemak, berjajan ini, beli itu segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita fikir ke secara logika, bahwasanya duit yang kita punya itu baik, itu menandakan bahwasanya dunia ini bakal habis. Duit itu kan berkurang. Makanya orang-orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang sempurna, mereka lah orang beruntung, meninggalkan dunia untuk mendapat kenikmatan akhirat. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, walaisa zikrul maut an-nafi wa ayyakul al-insan bilisanihi al-maut faqad. Mengingat mati itu bukanlah seorang manusia itu cuma nyebut-nyebut dengan lisannya mati, bukan. Mbak tasbih mati, bukan itu maksud mengingat mati. Mati, bukan itu maksudnya. Kalau kita melakukan hal seperti itu, sedikit manfaatnya, walaupun banyak yang kita zikirkan. Mati, tidak ada manfaat. Yang maksud yang ingat kematian itu mana? Maksud yang ingat kematian itu adalah minta fakuril qalbi. Kita memikirkan dalam hati kita, menghadirkan kematian dalam hati kita. Ketika kita mengingat, menyebutnya dalam lisan, kita hadir ke dalam hati kita. Bagaimana nanti aku akan mati? Bagaimana keadaanku ketika aku menghadapi sakaratul maut? Bagaimana jelasnya akhirat yang ada di depan mataku kelak? Dan kita nyingok, wa man ladzi baqiya min ajrihi, dan berapa banyak sisa dari umur kita sekarang? Mana ada orang yang tahu? Berapa banyak sisa kita? Ini yang kita pikirkan. Kemudian apa lagi? Wa bima yuhtam lahu, dengan apa nanti aku ditutup usiaku? Apakah duduk seperti ini ditutup? Apakah ketika kita lagi solat? Apa ketika lagi berzikir? Apa ketika lagi ibadah? Kita tak ada tahu. Nah, ini yang kita pikirkan. Dan juga yang paling terpenting untuk mengingatkan kematian, kita jingok bagaimana kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Bagaimana keadaannya ketika mereka meninggal? Apakah mereka baik semua? Apakah mereka meninggalnya bagus semua? Apakah mereka meninggal dalam keadaan makmano? Wa ila ayyi masirin saru. Kemana sekarang mereka berjalan? Tak katik lagi. Kemana sekarang mereka? Tak katik lagi di samping kita. Tak katik lagi di depan kita. Tak katik lagi di lingkungan kita. Kemana mereka sekarang ini berada? Dan lain-lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang bermanfaat untuk hati. Kemudian pacak membekas dalam hati kita. Cak kita mikirkan abah kita meninggal. Cak kita mikirkan ibu kita yang tak katik. Cak kita mikirkan mungkin kita kesayangan gede.
Gede kita tu sayang sebab ada wong ni galak dia perhatian lebih sayang gedenya dengan dia. Sekarang gede tak katik lagi. Ibu kita, abah kita sekarang lagi apa ya Allah? Mak mano keadaannya? Di mana mereka? Bagaimana kondisinya? Itu kita fikirkan waktu kita duduk menyendiri dak katik wong dewean kita melamun ya Allah, agi aku ni mak mano si aku ni baik apa tidak ditutup. Kira-kira dalam keadaan ibadah apa tidak? Bukan kita berfikir kita ni bakal mati itulah. Ya Pak, justru kita bakal mati itulah. Itulah yang kita harus benar-benar perhatikan. Sebab yang namanya kesuksesan itu bukan di awal, di akhir. Kalau di awal itu bukan kesuksesan, memang wajar kalau pertama kali kami salat tarawih lagi penuh langgar kalau pertama kali. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai tujuh penuh. Sudah hari-hari mulai ngucut, hilang. Ya, padahal sebenarnya yang akhir itu yang finalnya. Nah, di sini kita pikirkan dalam hati kita. Kemudian para ulama salaf kita berkata, "Unzur kullu syai'in tuhibbu ayyatiyakal maut wa anta alihi falzimhu." Coba kau perhatikan, setiap sesuatu yang kau inginkan, kau mati dalam keadaan seperti itu, lakukan. Kita minta sama Allah, ya Allah, ana pengen mati dalam keadaan sujud. Berarti banyak solat, banyak sujud sama Allah Ta'ala. Banyak sujud maksudnya solat, bukan sujud baik. Banyak, mungkin ya Allah, ana pengen meninggal dalam keadaan maca Quran, seperti Sayyidina Utsman bin Affan lagi maca Quran. Banyak maca Quran. Jadi sesuatu yang kita inginkan kita mati cak itu perbanyak amalnya. Sebab kita ini, kata Rasulullah SAW, segala sesuatu yang memang Allah kita seorang itu diciptakan menjadi penghuni surga, maka pasti dia akan dipermudah untuk melakukannya. Begitupun sebaliknya, kalau orang itu memang dijadikan Allah untuk menjadi penghuni neraka, dia akan dipermudah untuk melakukan perbuatan neraka. Nauzubillah min zalik. Ini, maka kita tengok pengen apa kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita tak demen, kata ulamanya, kita mati dalam keadaan begini umpama. Kita mati dalam keadaan begitu, tak senang kita mati cak itu, maka jangan kita lakukan. Itu. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita ingin mendapat sesuatu keinginan kematian dalam keadaan baik, jadi lakukan. Ya Allah, anak pengen mati. Kita minta sama Allah. Ya Allah, anak pengen mati lagi belajar ya Allah. Ada dulu kan pernah saya cerita, ada si orang tua itu dia umurnya 80 tahun, masih belajar, masih ngawak buku, masih ngawak pena. Di mana ada majlis didatanginya, ngawak buku, ngawak pena. Udah tua lah 80 tahunan mungkin waktu itu umurnya. Maka ketika ditanya, wahai Syekh, antum ini sudah waktunya ibadah, ngapa nak belajar lagi? Sudah cukup di rumah be, lah tua, lah capek, lah segala macam. Ngapa masih nak belajar? Maka Syekh ini menjawab, ana tujuan cuman pengen siko, pengen mati dalam keadaan nuntut ilmu. Pengen mati dalam keadaan nuntut ilmu. Kalau orang mati dalam keadaan nuntut ilmu, tidak katik jarak dia dengan Nabi kecuali derajat kenabian baik. Saking dekatnya dengan Allah Ta'ala. Maka di Madura itu pernah ada kejadian seorang syekh yang tua, dia di mana-mana majlis selalu bawa kain kapannya. Kain kapannya itu dibawa di dalam, dimasuk ke dalam tas. Maka ada si habaib yang waktu itu ngajar, tahu dan nyingok ditanyanya. Kalau orang Madura manggilnya Cak biasanya kan, Cak Mat. Kalau lah kita anggaplah namanya Cak Mat. Apa dia yang digawa itu? Ditunjukkannya Habib ujinya. Ini kain kapan. Apa ngawak kain kapan? Ana pengen kain kapan ana ini mati disaksikan Rasulullah SAW. Sebab ana bawa pergi majlis taklim dengan anak cucu Rasulullah, dan ana pergi majlis taklim belajar ilmu Rasulullah. Di mana ana bawa, ana belajar, ana bawa terus supaya nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tergantung keinginannya, pengen mak mano dia mati. Kalau kita pengen mati dalam keadaan menuntut ilmu, belajar terus. Jangan kita ngomongnya baik, teorinya tidak, prakteknya tidak, teorinya baik ngomong. Oh ya, aku pengen mati dalam keadaan majlis taklim, tapi hadir majlis jarang. Iya, nah itu. Jadi
Kalau kita pengen mati dalam keadaan solat, banyak solat sunat supaya kita tepat meninggalnya. Kita tak ada tahu ajal kalau Allah punya kehendak. Dan kita mana tahu dah ada awang dulu yang mustajab. Beda Nah ini seperti itu. Kemudian wa amma karahiyatul maut, adapun benci dengan kematian itu merupakan perkara tabi'i. Tabi'i itu sudah tabiat manusia. Tak katik manusia itu yang kecuali Nabi yang demen dengan mati dah katik. Rata-rata nandak kalau mati. Amat ditawa ke nak mati nak hidup. Nak hidup. Janganlah nak mati. Lagian juga kita dilarang dalam agama untuk minta mati. Tidak boleh kita minta mati. Ya Allah matikan aku, tak boleh. Kalau matikan api tak apa-apa. Kalau matikan aku tak boleh. Kita tak boleh minta matikan. Capek aku sudah mati ke aku ni ringam sama anak bini nyala terus. Nah jangan. Atau mungkin cak ini tak boleh, haram hukumnya minta mati. Tapi tabiat manusia itu dewek sebenarnya benci dengan kematian. Ya tak mungkinlah demen dengan kematian. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Jadi layakadul insan yang faku anhu wadzalika. Kenapa mereka tu tabiat kita ni tak demen dengan kematian? Li'annal mauta mu'lamun fi nafsihi. Sebab kematian itu akan menyebabkan sakit di dalam dirinya. Sakit mati itu hadirin hadirat bukan main sakitnya. Waktu ruh itu lepas dari badan, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW lagi merasa sakit. Sampai dibalik lagi oleh Israel. Mak mana kita? Mak mana kita yang berumuran dosa, yang banyak maksiat, yang banyak komen, yang banyak mantannya, yang banyak berdebatnya, yang banyak apa namanya banyak kendaknya, tapi giliran dipinta nanda. Kita banyak kendak, tapi kalau diongkon nanda. Nak menang dewek manusia ni. Kendaknya banyak sama Allah. Banyak ni kan kendaknya. Panah ini segala macam. Malaikat bingung sampai nyatet angka banyak. Belumlah inilah minta ini pula. Inilah minta ini pula. Tapi giliran diongkon ibadah nanda. Jadi takut dengan kematian, sakit. Wa mufarikun bainal insan wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunya. Kenapa manusia benci dengan kematian? Sebab kematian itulah yang akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dia cintai. Ya, kita akan berpisah sama anak kita. Kita akan berpisah dengan bini kita. Mau tak mau, galak tak galak, suka tak suka. Suatu saat kau akan berpisah dengan dia. Ya, jadi kita ngerasa ringam, tak demen. Apa? Sedih rasanya. Agak berpisah sama sepulan yang ku cintai, sedih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ahu." Barang siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah juga rindu ingin bertemu sama dia. Bukan berarti nak minta mati, bukan. Ketika dia sudah ingin rindu sama Allah, maka Allah rindu sama dia. Rasulullah SAW Ar-Rafiqul A'la ketika ditanya Jibril, siap ya Rasulullah, apa agak? Siap apa agak? Untuk menghadap Allah Ta'ala. Jangan tunda lagi Jibril. Ar-Rafiqul A'la, bersanding dengan Allah Ta'ala, yang dipinta oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan main Rasulullah itu. Jadi itulah cinta dekat dengan Allah Ta'ala. Begitupun sebaliknya, orang yang tak demen bertemu sama Allah, maka Allah juga tak demen sama dia. Sungkan Allah ngeladennya. Saru ni kan, kau nak mati lagi saru. Nyelit sana, nyelit sini. Muter sana, muter sini. Maka ketika itu hadis diucapkan oleh Rasulullah SAW, langsung maju Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Langsung bertanya kepada Rasulullah. Apa kata istri beliau? Ya Rasulullah, kullana nakrahul maut. Kami ini benci galau dengan kematian. Tak kata kami demen dengan kematian. Kami benci galau dengan kematian. Maka Rasulullah SAW menjawab, apa kata Rasulullah? Innal mu'mina idza hadarahul maut. Wahai Aisyah, seorang mukmin kalau datang kematian menjemput dia, busyira bi rahmatillah, dia akan diberikan kabar dengan rahmat Allah. Orang mukmin tu kalau dia sudah nguling, nazak, menjem matanya, napas masih hidup, gerak-gerik masih hidup, dia ditunjukkan Allah Ta'ala.
Nah, kata Allah Ta'ala kalau malaikat ini tempat duduk kau di surga. Ini singgasana kau. Itu tempat rumah kau. Ini buah-buahan kau. Ini tanah kau. Ini ditunjukkan nikmat-nikmat surga. Ini bidadari, ini sungai. Oh, tengok. Ini itu makanya kata Nabi, orang mukmin itu kalau meninggal metu banyak mata. Keluar keringat. Cepat, enggak pengen cepat. Enggak usah lama lagi. Cepat. Cepat ya Allah, cepat. Mukmin itu mukmin. Mukmin bukan muslim. Muslim ada yang terjelit. Mukmin itu ditunjukkan sama Allah Taala. No, tengok. Ya Allah, akhirnya dia tu nangis. Mengasuh apa? Mengasuh bangga. Alhamdulillah, hasil hidup aku di dunia selama ini itu dia diberikan Allah Taala. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kena ditunjuk kabar gembira oleh Allah, fa habbalika Allah. Allah sudah kata Allah, Israel cabut dengan lembut, ya Allah. Seperti mencabut rambut di dalam tepung. Terus tak katik kasar sama sekali. Begitu dia naik nafas, tak katik lagi. Bahkan anak dulu pernah nyingok ada sikok wong meninggal depan mata anak dewek. Begitu dia naik nafas, dia langsung angkat tangan. Malah selama 3 bulan tak pacak ngomong. Begitu akhir hayatnya dia mengangkat tangan. Allahu Akbar. Meninggal dalam keadaan seperti itu. Apalah yang dijingoknya kira-kira? Ini yang tanda-tanyanya banyak ini. Bukan sikok tanda-tanyanya 3 lebih. Tanda-tanya. Apa yang dijingoknya? Kita tak tahu kan? Benar kata Rasulullah. Tapi sebaliknya, kalau orang kafir kata Nabi Muhammad SAW, idza hadarahul maut, ketika datang kematian menjemput dia, busyira bi adzabillah. Ditunjukkan dengan azab Allah Ta'ala. Nah, kau sengih-sengih lah kau. Ingat tak kau dulu? Nah, ini dia tempat kau. Ini malaikat bakal ngebuk kau. Ini hukuman kau. Ini tempat tinggal kau. Ini tempat hino kau. Ditunjukkan. Akhirnya apa dia? Fakariha liqa Allah. Ngandak dia mati. Takut dia. Ya takutlah kalau dah ngadep yang cak itu. Kita kalau sudah ngadepi mimpi seram lagi nak bangun rasanya. Kejar oleh jin bangun kan? Oh lagi mengas. Sudah mengas kejar jin. Rasanya Allah bangun sudah selesai. Kalau tak dibangun masih saru kita mengas. Pas bangun lampu mati pula tambah mengas. Itu kita. Ini ditunjukkan dalam keadaan alam sadar semua tidak. Namanya sakarat. Makanya Nabi mengatakan innalil mauti sakarat itu. Sesungguhnya di dalam kematian ada sekarat itu kata Rasulullah. Maka jangan anggap enteng mati itu. Jangan dianggap sesuatu yang gampang. Sulit untuk dihadapi. Kemudian ditunjukkan azab Allah, maka dia nandak bertemu Allah Ta'ala. Maka Allah juga gunyam. Ya Israel, ajulah kau terserah. Kalau nak saya hentakkan pas segala macam lantaklah situ. Dia benci sama Allah. Dia nandak bertemu sama Allah. Allah juga nandak bertemu sama dia. Kemudian ada sifat seorang mukmin. Ini tadi sifat mukmin nih. Juga sifat mukmin itu disebutkan Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka itu ketakutan dengan kematian. Mukmin dewek yang beriman itu terkadang takut dengan kematian. Kita mudah-mudahan jadi mukmin. Kita dewek kadang-kadang takut dengan kematian itu. Takutnya mukmin itu berbeda dengan takutnya orang kafir. Kalau mukmin itu takut tak banyak ngawak amal, takut kurang amal, takut menghadap Allah tu ditanya sesuatu yang baginya merasa kurang. Kalau orang kafir lain mereka takutnya. Maka Allah sebut ke dalam hadis suci, wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu. Aku kata Allah tidak pernah ragu dalam memutuskan sesuatu yang aku langsung melakukannya, ya Allah Ta'ala. Kata raddudi fi qabdi nafsi abdul mu'min yakrahul maut. Seperti tidak keraguanku terhadap mencabut nyawa hambaku yang mukmin yang mana dia tidak demen dengan kematian. Tetap kulaksanakan ya Allah Ta'ala. Tapi aku benci keburukannya. Wala budda lahu minhu. Tapi harus kulakukan ya Allah Ta'ala. Makanya apa namanya? Orang mukmin itu ada sifat takutnya. Ya. Jadi artinya mak mana? Artinya fa kaifa wasfuhu bi kahratil maut? Bagaimana coba kita jengok? Imannya sempurna, tapi masih takut dengan kematian.
Kedudukannya tinggi di sisi Allah, tapi masih mikirkan kematian. Mak mana kita? Mak mana kita? Saking sakitnya kematian tu dalam akhbar disebutkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu annahu latama malakal maut. Nempeling malaikat maut hina ja'at, ketika datang nak nyabut ruhnya, liyak bidahu fa akhraja ainah, metu kedua mata Israil ini. Waktu datang kepada Nabi Musa ini bukan Musa balik 10 dulu, bukan. Nabi Musa datang ke Nabi Musa, begitu nyabut sakit, terkejut, tertampar Nabi Musa sampai keluar matanya. Itu Nabi Kalau manusia tak mungkin je ini. Kalau Nabi jelas diajarnya lebih tinggi dari malaikat. Itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ada kabarnya itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu bukan nampar. Kalau ente dengar Sayyidina Umar nampar, salah. Sayyidina Umar itu begitu malaikat bertanya man rabbuka, agak kasar. Maka Sayyidina Umar menjawab, ente wahai malaikat, ente tahu tak anak ni siapa? Anak adalah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Allah perintahkan dua malaikat Munkar Nakir untuk bertanya dengan lemah lembut kepada Umar bin Khattab. Biasa tak pernah. Nah itu mungkin terjadi. Tapi kalau nampal, kalau ente dengar Sayyidina Umar tampar malaikat, itu mudi ke itu? Kalau Nabi Musa, saking sakitnya. Sebab Nabi Musa itu ditawai oleh Jibril, ditawai oleh Israel. Masih nak meninggal sekarang apa nanti? Maka Nabi Musa mengatakan, kalau 1000 tahun lagi masih tak? Baca tak? Ya, kata Israel. Kalau engkau masih nak hidup, aku akan pergi. Begitu Israel nak keluar pintu, dipanggil sama Nabi Musa. Wahai Israel, akik kalau sudah 1000 tahun lagi, datang lagi tak? Ente datang tak ke sini? Kata Israel, pasti datang. Pasti datang. Kata Nabi Musa, kalau cak itu sekarang baik. Belum tahu ke 1000 tahun lagi aku sudah tidak beriman lagi dengan Allah Ta'ala. Waktu dicabut itu kaget, terkejut. Belum pernah kan. Nabi Musa ini kan punya mukjizat di tangannya kan. Tangan Nabi Musa ini ada nur. Jadi kalau dia menggerakkan sesuatu dengan tangannya, hancur baca. Sama cak kakinya, dia pernah nendang batu nutupi sumur, ditendangnya dalam Al-Quran itu ceritanya itu. Tapi ditafsirkan ulama, batu itu nutupi sumur, ditendangnya melanting berapa ratus meter. Itu dalam keadaan belum makan 5 hari. Mak mana kalau perut kenyang? Tambah jauh tendangannya. Itu kata ulama gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah. Cuman ketakutan kematian itu kadang-kadang ditutupi. Hatta la tuhassa fi hali quwwati israqihi asrarul ma'rifat wal yakin. Sampai orang-orang yang mempunyai kekuatan makrifat dan keyakinan kepada Allah, mereka tidak dengaso. Tidak ngerasa tentang takut dengan kematian tadi, tidak dengaso sama sekali. Wa yakunu zalika li ahlihi fi waqtin duna waqtin. Tapi terjadinya tidak setiap saat. Kadang-kadang tidak takutnya sama mati itu. Siap. Tahu-tahu takut itu. Nah, ada waktu-waktunya. Itu kalau orang-orang yang memancar makrifatnya tinggi sama Allah. Ketika imannya naik sama Allah Ta'ala, dia tidak gentar. Malah terkadang mereka berpikir hal-hal yang positif. Sebab kalau wong nak meninggal ini tidak boleh ditakuti dengan dengan ketakutan. Wong itu kalau nak meninggal, kita harus ajak dia rojak. Kita bimbing dia untuk selalu rojak dengan Allah. Bukan memberikan rasa takut sama dia, tapi memberikan rasa rojaknya agar dia tidak suuzon dengan Allah. Waktu wong nak meninggal itu, kita ajak dia mengharap sama Allah supaya dia berpikiran negatif sama Allah. Makanya kalau talqin mayit itu, kalau kita sudah mentalkinkan si mayit dengan satu kalimat, sudah cukup, tak boleh diulang lagi. Wong nak nazak kita talkin ke, la ilaha illallah, dia mengucap ke sudah, la ilaha, sudah jangan lagi talkin. Takutnya dia tak terucap lagi dia. Kan kata Rasulullah, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah khalisan biqalbihi, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, kata Nabi. Pasti masuk surga walaupun ada proses. Pasti masuk surga. Nah, makanya kalimat terakhir talqin itu ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita bimbing nih. La ilaha illallah, dia melok.
La ilaha illallah. Sudah, jangan diulangi lagi. Cukup. Apa? Sudah akhir ayatnya ucapkan kayak itu. Jangan diulangi lagi. Agak takut kita paksa, kita tak baca dia mengucap. Nah, bahaya itu. Itu kalau dalam adab talqin. Talqin itu membimbing dia kan macam la ilaha illallah. Biasanya kalau talqin tu kalimatnya cuma la ilaha illallah. Biasanya tak digandeng dengan Muhammad Rasulullah, biasanya la ilaha illallah. Al-talqin tu la ilaha illallah. Itu. Jadi apa? Begitu dia sudah waktunya naik kepada Allah Taala, dia tak takut mati. Wa amal amrul amin fi ahlil iman, adapun orang-orang yang mempunyai iman, yang paling umum sifat mereka itu adalah annahum yuhibbunal maut. Sebab mereka tu sangat demen dengan meninggal. Bukan berarti nak minta meninggal, tidak. Kalau umpama dia meninggal tu mereka sudah siap. Ngapa? Sebab mereka tahu dia bakal bertemu dengan Allah. Ketika dia meninggal, dia bakal bertemu dengan Allah Taala. Wal masir ila daril baqiyah, dan dia akan melakukan perjalanan panjang menuju rumah yang abadi di sisi Allah Taala. Maka orang-orang ahlul iman itu senang. Tak lama lagi dipanggil sama Allah, bergabung dengan Allah Taala, menuju tempat yang abadi. Rumahku asli itu baru. Kalau sekarang bukan rumah kita. Kita punya rumah, gedung besar, rumah kita. Bukan rumah kita, mati, selesai, habis. Rumah kita di sana. Sekarang belum. Rumah kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa hurut minat dunia, senang keluar dari dunia ini. Kenapa? Sebab dunia ni tempat fitnah, tempat ujian, capek rasanya hidup di dunia ni. Baru lepas dari fitnah ini, kena fitnah ini. Baru lepas dari cobaan ini, kena cobaan ini. Belumlah menges. Ibarat orang ngontrak rumah, tahu tak ngontrak rumah? Kita kalau ngontrak rumah, sebulan 500,000, bangun tidurlah punya hutang. Benar, bangun tidur punya hutang. Kalau 300,000 kita ngontrak sebulan, bangun tidur subuh melek mata, belum sembahyang subuh, belum ngapa-ngapa, begitu melek 10,000 hutang sudah. Benar tak? Ya. Nah, macam itulah kita hidup di dunia. Ada kontrak gitu. Jadi kita punya hutang. Tapi kalau sudah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, lepas galau-galau. Itulah ahlul iman. Lepas galau-galaunya. Itu. Wa yakrahunal maut bin nafsi tabi'i. Memang kalau dalam sifat sendirinya benci dengan kematian. Sebab apa? Sebab kalau meninggalkan itu tadi, kita bakal berpisah dengan sesuatu yang kita cintai, berpisah dengan murid-murid kita, berpisah dengan guru-guru kita. Sedih rasanya kan, berpisah sama keluarga kita. Masya Allah, pasti sedih lah. Kita bakal berpisah, bakal lepas kita. Bahkan apa namanya, kita kadang-kadang ingat orang nak meninggal itu baik, Masya Allah. Kadang-kadang sudah meninggal, teringat fotonya, kadang-kadang masih teringat. Ya Allah, kadang-kadang tak sengaja kita netes. Berapa hari yang sudah umi anak, ibu anak ngirim foto. Foto tu anak tak ada ingat lagi foto itu. Foto abah anak waktu sakit. Tak terasa banyu mata tu metu dewek. Akhir-akhir hayat sebelum dia meninggal. Nah itulah kita. Jadi kita seperti itu. Ya Allah. Mesti mau tak mau kita bakal berpisah dengan orang yang kita cintai. Itulah. Kena kematian itu akan melepaskan segala-galanya. Oleh sebab itulah. Wa kullama kanal iman aqwa. Setiap iman itu kuat, kanatil karahiyah aqal. Pastilah benci dengan kematian lebih sedikit. Itu. Wa bil akas, tapi sebaliknya, setiap iman itu lemah, pasti kita gunyang mati. Jadi makanya benar tak kata ulama, iman itu naik sama turun. Kalau lagi kencang naiknya, oh Masya Allah. Ya, kita boleh merasa kadang hal. Kalau orang-orang soleh itu kadang hal. Halnya itu sudah, kalau dia sudah hal, dia tidak ingat lagi dengan dunia. Orang-orang aulia itu wali-wali min aulia itu kalau sudah lagi imannya naik, ibarat anak pernah umpamakan banyu teko dituang ke sampai tumpah itu nah. Kalau gelas ini kan kita lah penuh nih, tuang ke lagi kan sampai tumpah. Tidak, ini kan banyu banyak ini. Gelas ini sebenarnya ini ukurannya. Aman kita tumpahkan, tuang terus tumpah dia banyu itu. Nah itu kalau orang-orang soleh, orang wali kalau sudah imannya dekat dengan Allah, kangen dia sama Allah Taala, itu dilupakan Allah dunia. Makanya halnya dia itu kadang tak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Wong yang dengar dia degup hatinya. Itu jadi itu wali min auliyaillah, orang-orang yang ahlul iman, kamal, sempurna imannya. Maka kita juga harus
mempunyai sifat seperti itu. Memang kita takut dengan kematian, tapi jangan sampai kematian yang bakal datang menjemput kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Harus kita siapkan dengan amal yang sempurna, dengan baik dan dengan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tulul umri fi taatillah. Adapun meminta panjang umur, minta panjang umur dalam taat kepada Allah, hukumnya sunnah. Jangan minta pendek umur, jangan. Ya Allah, pendekkan umur aku, jangan. Ya Allah, panjangkan umur aku dalam taat kepada Allah. Ngapa? Nabi Muhammad bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Sebaik kalian adalah orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Jadi kita sunnah minta, setiap umur itu lebih tua, lebih panjang, pastilah taatnya banyak. Pastilah kebaikannya lebih banyak. Pastilah derajatnya lebih tinggi kalau dia ibadah. Nah, kalau ada orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, ahli ibadah, dari mulai 40 tahun sudah ibadah terus sama Allah, kan banyak peluangnya. Tapi kalau ada umur 50 tahun meninggal, dia ibadah mulai 40 tahun cuma 10 tahun. Makanya kita minta panjang umur. Ya Allah, panjang umur hamba ya Allah dalam taat kepadamu, sunnah hukumnya. Tapi kalau umpama panjang umur tak ada taat kepada Allah, itu namanya bala. Tahu bala? Bala bencana itu. Tua tak kata aguk, nyusuh tak kata manfaat. Lah tua masih nak nyoget pucuk panggung. Ini masih nak nyanyi, mestinya balik sudah ke tempatnya. Orang-orang tua kalau zaman sekarang ini agak susah nyarinya. Kalau zaman-zaman dulu itu yang ana rasakan, apalagi mungkin antum lebih paham, lebih merasakan. Orang-orang dulu itu kalau ada wong tua di kampung, umpama ada kampung ini ada wong tua, ahli ibadah, mereka datang. Apalagi umurnya 100. Kalau sudah di pucuk 80 tahun kalau ahli ibadah dicintai malaikat, kata Rasulullah. Makanya dia itu orang-orang ahli ibadah kalau sudah 80 tahun ke pucuk, 90 tahun itu datangi kalau ada tempat kita. Minta doa sama dia. Itu orang-orang luar biasa itu. Kalau dia ahli ibadah, kalau dia ahli celana pendek tak salah. Yang memang ahli ibadah, apalagi dari habaib dia, dari kiai, dari ustaz, oh itu masya Allah, tambah. Datangi, ajak rombongan budak-budak muda, kita datang ke rumah fulan, ustaz fulan, syekh fulan, atau bapak fulan, datangi. Kita duduk kita bawa oleh-oleh, jeruk apa segala macam, kita duduk kelakar. Dia kayak ngenjuk hikmah. Pandangan dia tu sudah bukan pandangan kita lagi sudah. Kalau dia ibadah, kalau dia ahli ibadah, maka kayak dia ngenjuk cerita, dia ngenjuk nasihat. Itulah diajarkan dari dulu cak itu kita datang seperti itu galak. Kalau sekarang sudah masya Allah, silaturahmi lewat HP sudah. Kalau dulu kan tak kata HP, itulah benar kata Islam itu usaknya dengan kecanggihan teknologi. Benar ni itu. Islam itu usaknya dengan kecanggihan teknologi. Silaturahmi terputus gara-gara ada HP. Sebenarnya kita itulah mak mana nyikapinya. Makanya orang-orang yang panjang umur dalam taat kepada Allah, masya Allah, hebat. Tapi kalau dia maksiat, bangko, nyusu pula. Banyak kesalahannya, berlipat ganda keburukannya. Nah itu na'udzubillah min zalik. Wa man za'ama minan nas, umpama ada manusia yang memperkirakan kalkulasinya cak ini. Umpama nih, ada orang nih, dia punya kalkulasi. Dia pengen hidup lama di dunia. Kalkulasinya, ana pengen hidup lama di dunia. Ngapa kau pengen hidup lama di dunia? Supaya banyak amal soleh. Uji dia tadi. Supaya ana banyak beramal soleh. Supaya banyak mendekatkan diri dengan Allah. Nah, kita jingok itu. Kita jingok. Dah usahakan kita. Dia itulah yang ngomong kayak itu, jingok diri dia dewek. Kalau memang dia tu rakus dalam ibadah, menyemangatkan dirinya dalam ibadah kepada Allah, menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang bakal melencengkan dia dari Allah, berarti dia orang jujur. Berarti dia orang jujur. Tapi kalau sebaliknya, minta panjang umur, ngomongnya nak banyak ibadah. Ngapa kau nak aku nak panjang umur supaya aku banyak ibadah, banyak amal soleh, tapi tak tahunya malas. Solat malas, berjamaah tak pernah, semayang pokoknya tak pernah. Pokoknya dia itulah yang pacak ngerasakannya.
berarti dia termasuk minal kadzibinal muta'allilina bima la yuni anhu, termasuk para pendusta itu, yang punya penyakit itu. Minta panjang umur, ngomongnya nak amal solehnya banyak, tak taunya malah males. Nah, itu penipu itu namanya. Pendusta namanya saya itu. Di anna man ahabba ayyabqa li ajli syai'in, karena seseorang itu apabila dia menyenangi untuk mendapatkan sesuatu, pasti dia akan mencari sesuatu itu. Pasti akan berusaha untuk mendapatkannya dia. Dia pengen panjang umur dalam taat, supaya umur aku panjang, supaya aku banyak taat sama Allah. Pasti dia berusaha. Mana caranya dia taat sama Allah. Bersungguh-sungguh itu. Nah, ini yang takut apa? Takut aja diputuskan jalan dia, tidak nyampe dengan keadaan dia. Sebab dia tahu bahwasanya amal soleh itu tidak mungkin kecuali di dunia. Nah, kita nih tidak mungkin amal yang kita dapat ini kecuali di dunia ini. Sebab di dunia inilah kita duduk di majlis taklim ini, apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Lebih afdal daripada 1000 salat sunat. Tuh, pernah tak kita salat sunat 1000 kan? Kalau antum sehari 2 kali duduk di majlis zikir, 2000 kan salat sunatnya. Nah, amal seperti ini di surga ada tak, San? Anak pengen di surga ada lagi musola Nurul Iman, kumpul lagi dengan kawan-kawan, duduk lagi belajar Sawabul Anam. Ada apa? Umpamanya duduk lagi belajar ilmu agama, kumpul-kumpul lagi belajar Quran. Ada tak? Ada, tapi tak katik pahala lagi. Surga sudah. Tak katik pahala lagi. Makanya orang-orang yang benar-benar itu mengejar panjang umur dalam taat itu, dia tahu bahwasanya amal soleh itu hanya di dunia yang dimungkinkan. Wala yatasawwaru wujuduhu fi ghairiha. Tak mungkin pacak dibayangkan selain dunia untuk mendapatkan pahala. Sebab akhirat itu rumah balasan, bukan rumah amal. Tak usahkan di akhirat, kubur be. Kubur itu tidak katik balasan. Memang banyak orang yang masih beramal dalam kubur. Tak usahkan zaman sekarang. Zaman Rasulullah itu banyak sekali riwayat yang menceritakan sahabat itu mendengar orang ngaji di kubur. Di zaman Sabit Al-Bunani, yang nguburkannya melihat Sabit Bunani lagi solat. Lagi solat dalam kubur. Bau nak nguburkan, begitu nak nutup tanah, batunya nyampak. Begitu turun ke bawah, jingoknya Sabit Bunani lagi solat. Itu kan sudah pernah cerita tu. Akhirnya ketakutan lah si pemakam yang nguburkan tadi, wong dua. Dia ngomong sama kawannya, jangan ngoceh-ngoceh, diam-diam. Setelah dikuburkan, ditanya sama anaknya. Biarlah diam dia, cek tahu. Balik ke rumah, tanya sama anaknya, amalan apa abah kau? Sabit Bunani tabi'in, ulama, sahabat. Amalan apa yang dilakukan oleh abah kau? Ngapo kata anaknya? Diam-diam. Anak kami nengok dia solat di kubur. Belum nutup tanah tu, solat tu. Maka anaknya nangis langsung. Yo, kata anak. Setiap malam abah ni tak pernah tinggal solat tahajud kurang lebih 50 tahun. Setiap di ujung sahur, aku sering mendengar. Setiap malam dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia minta kepada Allah, ya Allah, seandainya kenikmatan solat ini kau berikan kepada aku, dan bukan hanya di dunia, seandainya kau juga berikan di dalam kubur, maka berikan nikmat solat ini dalam kubur, aku pacak ibadah dengan dia. Doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Cuma tak dapat pahala lagi. Ya memang aktivitas kita. Cak wong yang galak ngaji di dunia, senang Quran, akhir di kubur dia senang ngaji. Nah itu. Itu lah. Jadi artinya tergantung daripada amalan kita. Maka akhirat itulah tempat balasan, bukan tempat beramal. Maka kita fikirkan, insya-Allah bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keindahan dalam hati kita untuk selalu berfikir tentang kematian, bertafakur tentang kematian, dan insya-Allah kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebab modal paling besar yang Allah berikan dengan kita, yang kita bisa mempergunakannya untuk membeli kebahagiaan abadi, cuman umur. Umur ini modal kita untuk kita bisa membeli kebahagiaan abadi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manfaatkan waktunya, saat-saat kita sebaik mungkin sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung dalam kebiasaan depan, masih mungkin tentang bab-bab yang lain, kurang lebih mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.